Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang materi titrasi redoks, yaitu oksidasi reduksi. Kita mulai dari pendahuluan. Titrasi redoks ini melibatkan reaksi redoks yang pernah kalian pelajari di semester 1 sebelumnya. Titrasi redoks melibatkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang berkaitan dengan perpindahan elektron antara titran dan analit. Titrasi ini banyak digunakan untuk menentukan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor. Sehingga ketika analitnya adalah oksidator, maka kita gunakan titran berupa reduktor, dan sebaliknya, ketika analitnya adalah reduktor, maka kita gunakan titrannya berupa oksidator. Reaksi oksidasi reduksi tidak membagi elektron, tetapi memindahkan elektron dari satu reaktan ke reaktan lainnya. Beberapa istilah di dalam titrasi redoks atau reaksi oksidasi reduksi. Yang pertama adalah oksidasi atau kehilangan elektron atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Yang kedua, reduksi, yaitu menerima elektron atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian oksidator adalah senyawa atau molekul yang menerima elektron dari molekul lain atau kita sebut sebagai agen pengoksidasi atau menyebabkan senyawa lain mengalami oksidasi, sehingga oksidator akan mengalami reduksi. Yang terakhir, reduktor merupakan senyawa atau molekul yang memberikan elektron kepada senyawa atau molekul lain, sehingga disebut agen pereduksi yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi, sehingga reduktor akan mengalami oksidasi. Jika kita tuliskan reaksi umumnya, maka bentuk tereduksi ketika melepaskan elektron maka akan menjadi bentuk teroksidasinya kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Bentuk teroksidasi yang menerima elektron maka akan menjadi bentuk tereduksi. Sehingga jika kita gabungkan reaksi oksidasi dan reduksinya, maka kita dapatkan reaksi redoks penuh. Sehingga oksidator akan mengalami reduksi dan reduktor akan mengalami oksidasi. Karena dari bentuk OK1 menjadi Red1 mengalami penurunan biloks, dari bentuk Red2 menjadi OX2 mengalami kenaikan biloks. Jika kita tuliskan secara umum, reaksi oksidasi dari senyawa M dengan muatan A+, maka ketika teroksidasi, muatannya akan bertambah menjadi Ma plus sejumlah N elektron yang dilepaskan dengan muatan sesuai dengan jumlah A plus N, dengan melepas sejumlah N elektron. Kemudian, untuk reaksi reduksi dari senyawa M dengan muatan A+, maka akan menerima sejumlah N elektron, sehingga muatannya menjadi M A min N dengan notasi plus atau min sesuai pengurangan jumlah A min N. Ketika A-nya 3 dan N-nya 3, maka muatan M menjadi 0. Ketika A-nya 3, N-nya 4, maka muatan M menjadi minus. Kemudian, untuk setiap setengah reaksi oksidasi maupun setengah reaksi reduksi memiliki nilai potensial elektron. Di dalam deret volta, semua dituliskan sebagai setengah reaksi reduksi. Jika dibalik menjadi reaksi oksidasi,
maka nilai potensialnya akan memiliki notasi yang berkebalikan dari setengah reaksi reduksinya. Contohnya adalah Fe2 plus Ce4 plus menjadi Fe3 plus Ce3 plus. Fe2 plus yang kemudian menjadi Fe3 plus karena mengalami kenaikan Bilox, maka Fe2 plus mengalami oksidasi menjadi Fe3 plus dengan melepas satu elektron, memiliki potensial sebesar min 0,771 volt. Sedangkan Ce4 plus yang menjadi Ce3 plus karena Biloxnya turun dari 4 menjadi 3, maka Ce mengalami reduksi dengan menerima satu elektron dengan nilai potensial sebesar plus 1,45 volt. Di dalam deret volta, semua ditulis sebagai reaksi reduksi. Maka Ce4 plus menjadi Ce3 plus adalah reaksi reduksi sesuai di deret volta. Sedangkan untuk Fe, reaksi reduksinya adalah kebalikannya. Fe3 plus ditambah E menjadi Fe2 plus. Sehingga di dalam deret volta, nilai reduksi Fe3 plus menjadi Fe2 plus adalah plus 0,771. Kita lihat pada tabel berikutnya. Seperti ini. Semuanya ditulis dalam bentuk reaksi reduksinya. Kita jelaskan tentang potensial reduksi. Potensial sel standar atau E0 adalah potensial sel ketika reaktan dan produk dalam keadaan standar dengan konsentrasi 1 molar, tekanan 1 atmosfer, dan suhu 25 derajat Celcius. Maka nilai potensial selnya adalah potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Potensial reduksi merupakan potensial untuk setengah reaksi reduksinya yang ditampilkan pada tabel berikut. Semua ini adalah nilai potensial reduksi dari beberapa reaksi. Contohnya untuk F2 ditambah 2 elektron menjadi 2F, ini adalah reaksi reduksi dari F2 menjadi 2F-. Kalau kita balik, 2F- menjadi F2 ditambah 2 elektron, maka nilai potensial reduksinya menjadi min 2,87. Jadi ketika semua reaksi di dalam tabel ini dibalik, maka nilai potensial reduksinya adalah nilai kebalikannya, menjadi negatif atau bisa menjadi positif. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari potensial reduksi, yang pertama, jika elektrodanya memiliki nilai potensial yang lebih positif, dalam hal ini yang paling positif adalah F2 menjadi 2F- dengan nilai potensial reduksi 2,87, maka bentuk teroksidasinya memiliki kecenderungan lebih kuat sebagai oksidator yang bisa mengoksidasi. Sedangkan bentuk tereduksinya lebih lemah dalam bentuk reduktor untuk mereduksi. Jika nilai potensialnya lebih negatif, dalam hal ini yang paling negatif adalah Li plus menjadi Li dengan muatan 0 dengan nilai min 3,04, maka bentuk teroksidasinya merupakan oksidator yang lemah, jadi tidak mudah mengoksidasi, sedangkan bentuk tereduksinya adalah reduktor kuat yang mudah mereduksi senyawa lain. Misalnya, ada Ce4 plus menerima satu elektron menjadi Ce3 plus, memiliki potensial sebesar 1,45 dengan nilai positif, maka bentuk teroksidasinya dengan muatan yang lebih tinggi yaitu Ce4 plus merupakan oksidator kuat
sedangkan bentuk tereduksinya dengan muatan yang lebih kecil yaitu Ce3+, merupakan reduktor lemah. Selanjutnya, untuk Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn0 dengan nilai potensial negatif 0,763, maka bentuk teroksidasinya yaitu Zn2+ adalah oksidator lemah, sedangkan bentuk tereduksinya yaitu Zn dengan muatan 0 merupakan reduktor kuat. Jadi, untuk membedakan apakah dia oksidator kuat, apakah dia oksidator lemah, ataukah dia reduktor kuat atau reduktor lemah, kita lihat dari setengah reaksi reduksi dan nilai potensial selnya. Kemudian, di dalam reaksi redoks, kita tentu tahu ada yang namanya bilangan oksidasi atau biloks, yaitu bilangan yang ditetapkan pada atom atau sekumpulan atom yang bisa digunakan untuk menentukan banyaknya elektron yang tersedia jika digunakan untuk transfer pada saat reaksi redoks dan jika reaktan teroksidasi atau tereduksi dalam sebuah reaksi. Beberapa atom bisa memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Contohnya adalah Mn. Mn bisa memiliki biloks 2+, 3+, 4+, dan yang lainnya. Yang pertama, jika zat adalah unsur atau atom unsur bebas, unsur tidak membentuk senyawa dengan unsur lain, maka biloksnya selalu 0. Berlaku untuk atom tunggal, diatomik maupun poliatomik. Contohnya adalah semua logam yang berbentuk padatan, maka biloksnya adalah 0, seperti Al, Mg, K, dan Fe. Untuk gas-gas diatomik atau poliatomik seperti Cl2, O2, S8, H2, N2, maka biloksnya juga 0. Yang kedua, jika zat adalah ion, maka biloksnya disesuaikan dengan muatan ionnya. Untuk ion Cl-, maka biloksnya adalah -1. Untuk ion SO4 2-, maka biloksnya adalah -2. Untuk ion PO4 3-, maka biloksnya 3. Berapa biloks untuk CO3? Coba dijawab sendiri. Kemudian yang ketiga, jumlah biloks unsur-unsur dalam satu molekul atau ion sama dengan muatan molekul atau muatan ionnya itu harus 0. Contohnya adalah senyawa KMNO4. K muatannya plus, MnO4 muatannya minus, sehingga KMnO4 memiliki muatan 0. Yang keempat, ion logam mungkin saja memiliki beberapa bilangan oksidasi. Banyak unsur logam memiliki lebih dari satu muatan. Contohnya adalah Fe bisa dalam bentuk Fe2+ dan Fe3+, atau Mn bisa dalam bentuk Mn2+ atau Mn3+ dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, tetapkan bilangan oksidasi sebesar -2 untuk O atau oksigen tanpa pengecualian. Kecuali untuk beberapa kasus seperti oksigen dalam bentuk unsurnya di dalam alam bebas yaitu O2, maka biloksnya adalah 0 karena untuk semua unsur biloksnya adalah 0. Kemudian yang kedua, saat oksigen merupakan bagian dari peroksida,
maka biloxnya adalah -1. Peroksida adalah senyawa yang mengandung ikatan tunggal oksigen-oksigen yaitu O2 2-. Contohnya pada hidrogen peroksida H2O2, maka muatan O2 dalam H2O2 adalah 2- sehingga oksigen memiliki bilox -1. Untuk peroksida, untuk superoksida, bilox dari oksigen lebih kecil lagi, misalnya adalah -0,5. Kemudian yang ketiga, yang C, saat oksigen terikat dengan F atau fluor, maka biloxnya adalah +2. Contohnya adalah di oksigen difluorida O2F2, maka bilangan oksidasi dari oksigen adalah +1. Kemudian aturan selanjutnya, tetapkan bilangan oksidasi +1 untuk hidrogen tanpa pengecualian. Kecuali dalam bentuk H2, maka bilox dari hidrogen adalah 0. Untuk senyawa hidrida, hidrogen memiliki bilox -1. Contohnya adalah AlH3 dan NaH. Karena berikatan dengan Al3+, maka hidrogen bermuatan -1. Kemudian dalam NaH, karena berikatan dengan Na+, maka hidrogen bermuatan -1. Yang ketujuh, buatlah bilangan oksidasi dalam senyawa sama dengan muatan senyawanya. Kita lanjutkan. Dalam titrasi redoks ada beberapa jenis titrasi tergantung dari titran yang digunakan. Sehingga titrasi redoks merupakan jenis titrasi yang paling banyak jenisnya. Ada 2 pengelompokan dalam titrasi redoks. Yang pertama adalah titrasi oksidimetri, menggunakan titran berupa oksidator, sehingga titrannya akan mengalami reduksi. Contohnya adalah permanganometri menggunakan KMnO4, serimetri menggunakan cerium sulfat, iodimetri menggunakan iodium, bromatometri menggunakan BrO3-, dan dikromatometri menggunakan K2Cr2O7. Dengan kesemua titran yang digunakan merupakan oksidator, sehingga disebut titrasi oksidimetri. Kemudian titrasi reduktometri, contohnya adalah iodometri dengan titran Na2S2O3. Titrannya merupakan reduktor, sehingga titrannya akan mengalami oksidasi. Dalam titrasi redoks, reagen yang berperan sebagai reduktor atau oksidator akan mengalami autooksidasi dengan analitnya. Titrasi redoks dapat dilakukan jika kesetimbangan redoks tercapai dengan cepat setiap penambahan volume titran. Pada titrasi, volume titran ditambah tetes per tetes. Saat penambahan titran, maka titran akan langsung mengalami reaksi reduksi dan oksidasi dengan analit. Salah satunya mengalami oksidasi dan yang lainnya akan mengalami reduksi dengan saling menukar elektron. Yang kedua,
Ada indikator yang bisa digunakan untuk menunjukkan titik ekivalen pada saat stokiometri. Kemudian yang terakhir, setengah reaksi sistem oksidasi dan setengah reaksi sistem reduksi saat titrasi selalu terjadi kesetimbangan pada seluruh titik pengamatan.